Tema kita berkaitan dengan ayo berkurban. Jamaah rahimakumullah. Tentu kita sudah tahu apa yang dimaksud dengan berkurban. Walaupun kata kurban ini sudah masuk dalam bahasa Indonesia, KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Tetapi perlu kita tahu, kata kurban itu tentunya berasal dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Yaitu berasal dari korubah, artinya dekat. Kalau bahasa anak mudanya, di sini saya lihat banyak pemuda di sini istilahnya PDKT, pendekatan. Jadi kalau kita mau mendekati seseorang untuk mendapatkan cintanya, anak muda ya biasa bilang PDKT. Nah, kita ketika ingin memperoleh mahabbah, cinta Allah Subhanahu wa taala, setelah kita sholat, puasa, zakat, dan seterusnya, salah satu cara PDKT terbaik kepada Allah itu namanya kurban. Kurban artinya pendekatan diri, takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tidak main-main. Kalau menurut Syekh Imam Abu Hanifah, hukum dari kurban itu adalah fardu ain atau wajib. Kalau kita di Indonesia secara umum adalah mazhab Syafi'i, maka beliau berpendapat, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i berpendapat minimal hukumnya orang berkurban adalah fardu kifayah, sunnah muakkadah, sunnah yang artinya mendekati kewajiban. Jamaah rahimakumullah, saya tadi mendengarkan protokol dan membaca di spanduk ini bahwa sangat terjangkau kurban di Masjid Namiraj ini, 1.900.000 rupiah. Di masjid-masjid luar sana, apalagi kita ini sudah berada di Makassar, itu rata-rata 2 lebih, bahkan ada sampai 2,3 sampai 2,5. Maka saya sangat percaya kepada pengurus masjid ini untuk mengelola, dan itu terbukti sudah ada 15 sapi di masjid ini. Walaupun tadi saya tidak janjian dengan pengurus masjid, tapi saya mewakili takmir masjid ini, semoga kita menambah lagi, ya, menambah lagi, kalau perlu kasih cukup 20 sapi atau ada juga kambing, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya tadi pas datang di masjid dan mendengarkan pengumuman, ambil kalkulator. Kalau 1.900.000 itu sekali setahun kita kurban, berarti per 1 bulan dibagi 12 bulan 1 tahun, itu cuma 158.000 kurang lebih. Dan 158.000 ini per bulan, anggaplah per bulan rata-ratanya 30 hari, saya juga tadi bagi-bagi, cuma 5.200 rupiah uang parkirnya mobil. Ya, Masya Allah. Kalau begitu jamaah, insya Allah kalau Allah Subhanahu wa ta'ala mengizinkan kita dan sesuai dengan kemampuan kita, insya Allah ayo berkurban di masjid yang penuh berkah ini. Jamaah rahimakumullah, 2 hari yang lalu ada jamaah masjid tetangga yang memberikan pertanyaan, sehingga saya membuat sebuah tulisan tentang apa hukumnya kita mengorbankan orang tua, nenek, atau bahkan guru, sanak keluarga kita yang telah meninggal, yang telah mendahului kita. Saya tidak tahu di masjid ini bagaimana pendapatnya, tetapi secara umum saya jelaskan. Dari 3 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Kita secara umum Sunni, ya. Kita tidak bicara Syiah, tapi secara umum dari mayoritas ulama, 3 dari 4, ya, 3 dari 4, ya, berarti namanya jumhur ulama. 3 dari 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah membolehkan untuk meniatkan sedekah kurban kepada para pendahulu kita yang telah meninggal dunia berpulang ke rahmatullah. Apa dalilnya? Ada mazhab Abu Hanifah, yang kedua mazhab Malikih, dan mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Itu yang pertama. Kalau di dunia, saya juga alhamdulillah punya kenalan beberapa teman kerabat di Mesir, di Yaman, bahkan mahasiswa saya juga ada di Saudi. Saya juga tanya-tanya dalam 24 jam terakhir, bagaimana fatwa ulama
di Mesir, di Yaman, bahkan di Arab Saudi yang merupakan kiblat umat Islam. Ternyata baik di Mesir, di Yaman, bahkan Mekah, Madinah, Arab Saudi, namanya kalau di Mesir itu Darul Ifta, kalau di Saudi namanya Darul Lajnah Fatwanya Mesir dan Saudi, bahkan Yaman, itu ternyata sama dengan rata-rata yang dilakukan di Indonesia, membolehkan untuk berkurban kepada almarhum atau almarhumah orang tua kita yang telah mendahului kita. Masya Allah. Berarti bukan orang Indonesia saja, di Saudi, di Mesir, di Yaman, bahkan di negara-negara Arab yang lain sudah membiasakan hal tersebut. Untuk apa? Untuk apa kita bersedekah untuk para almarhum atau almarhumah? Itu bukti bakti kita dari seorang anak kepada orang tuanya. Bukti bakti kita seorang cucu kepada neneknya dan seterusnya. Ya, jamaah rahimakumullah. Penting kita ketahui bahwa ada hadis dari riwayat Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Ini hadis sahih. Dicatatkan bahwa suatu ketika Nabi berkurban dengan beberapa ekor kambing. Ketika ia berniat untuk menyembelih, doanya Nabi sebagai berikut. Ya, jadi bukan hanya doa kita ketika menyembelih Bismillah Allahu Akbar potong, tapi khusus kalau ibadah kurban dalam hadis riwayat Muslim Nabi bersabda Allahumma taqabbal, ya Allah terimalah sembelihan. Jadi itu salah satu yang dibaca ketika kita kurban makere. Kemudian apa niatnya Nabi Muhammad? Min Muhammad, yang berkurban ini saya niatkan kepada Allah dari hambamu Muhammad bin Abdullah. Kemudian diniatkan lagi dari hambamu semua keturunanku ya Rasulullah, ya Allah, dan semua umatku ya Allah. Pertanyaannya, keturunan keluarga Nabi ketika itu ada yang sudah meninggal dan ada juga yang masih hidup. Umatnya Nabi Muhammad ada juga yang sudah meninggal di medan perang, bahkan kita belum lahir. Tapi Nabi Muhammad sudah meniatkan. Ya, berarti beruntunglah kita umatnya Nabi Muhammad. Siapa di masjid ini yang belum pernah seumur hidup sekalipun berkurban, jangan khawatir. Belum pikir talasa, belum pikir hidup, Nabi Muhammad sudah mengirimkan sedekah kurbannya kepada semua umat Islam sampai hari kiamat, bahkan yang telah mendahuluinya. Masya Allah. Dari ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim, sehingga di sini kita berpendapat bahwa Nabi Muhammad pernah mencontohkan menyembelih seekor kambing, meniatkan kepada keluarganya yang hidup ataupun yang telah mendahuluinya. Jamaah rahimakumullah. Sehingga kesimpulannya 3 dari 4 mazhab yang ada membolehkan hal tersebut. Jamaah rahimakumullah. Ketika kita berkurban kepada atas nama almarhum almarhumah, itu dihitung sedekah, Dan ketika kita bersedekah kepada almarhum almarhumah, itu banyak riwayat itu membolehkan. Mulai dari riwayat Muslim, Abu Daud sampai Imam Ahmad. Di suatu ketika anna rajulan, kata sahabat, seorang pemuda datang kepada Rasul. Kemudian ia curhat, ya Rasulullah, mamaku kemarin moterammi, meninggal. Kemudian apa yang harus Anda lakukan dan Anda tanyakan kepada saya? Begini ya Rasulullah, ada sekeping emas, sekeping harta yang saya bawa. Kalau saya sedekahkan harta saya ini, tapi niatnya kepada almarhumah mamaku yang telah mendahului saya kemarin, baru-baru kemarin dikubur, saya ingin bertanya Rasulullah, Anda jamin diterima pahalanya atau tidak? Nabi cuma mengatakan satu kata, Naam. Apa batuan na'am? Iya, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu membuktikan bahwa Masya Allah, hal itu diterima ibadah kita insya Allah lillahi ta'ala, baik untuk yang hidup kita niatkan maupun yang telah mendahulu kita. Jamaah rahimakumullah. Walaupun ini khilafiyah, saya harus katakan ada juga ormas di Indonesia seperti Muhammadiyah yang tidak membolehkan. Tetapi ormas NU, kemudian fatwa MUI Sulsel dan
juga adalah Basnas Indonesia Pusat, itu ternyata juga menerima atau membolehkan adanya hal-hal yang demikian. Jamaah rahimakumullah. Tetapi ada yang harus kita catat sebelum saya tutup khutbah Jumat yang penuh berkah ini. Apa itu? Ada bedanya ketika yang hidup berkurban dengan kita niatkan untuk yang telah meninggalkan kita. Kalau yang hidup secara umum pembagiannya sepertiga untuk duafa, fakir miskin, sepertiga untuk kerabat walaupun orang tersebut orang kaya, dan sepertiga untuk kita sendiri sebagai sohibul Quran, sohibul kurban. Tetapi ketika kita meniatkan untuk almarhum atau almarhumah, maka semuanya untuk lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Tetapi apakah dapat kupon atau tidak? Bisa saja dapat kupon. Yang penting kita informasikan, karena kupon ini untuk almarhum, silahkan kepada ahli waris atau yang meniatkan atau membayarkan, bagi-bagi ini kupon kepada siapa yang berhak. Tetapi secara umum jumhur ulama mengatakan hendaknya dihindari untuk dimakan, karena itu dari atau diniatkan kepada almarhum atau almarhumah yang telah berpulang ke rahmatullah. Jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan, di bulan Zulqa'dah ini yang penuh berkah ini, bulan ini bukan bulan takcipi. Nah, bilang orang bulan takcipi. Kalau mengutip pendapatnya Guru Tafarid Wajidi di Mangkoso, dia katakan bahwa jangan lagi gunakan takcipi atau terjepi. Jelek itu konotasinya nak. Terus bagaimana Pak Kiai Puang? Kalau begitu ganti dari bulan takcipi menjadi bulan yang diapik. Kalau terjepi, takcipi kita ngangku di mimbar dengan di dinding, berarti sakit. Ada yang luka, ada yang celaka. Bulan Zulqa'dah bukan bulan celaka, tetapi bulan mulia. Kita baca surah At-Taubah ayat 36. Tetapi kata Guru tak ganti bulan terjepit menjadi bulan yang diapik. Diapik oleh bulan lebaran Idul Fitri dan diapit oleh lebaran Idul Adha. Saking mulianya ini bulan, dua lebaran umat Islam semuanya mengapit bulan Zulqa'dah ini. Jamaah rahimakumullah, sebagai kesimpulan dari khutbah Jumat yang penuh berkah ini, mari kita ketika kita mampu, insyaallah mari kita berniat berkurban untuk diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, kalau kita juga ada kelebihan dan ingin berbagi kepada para pendahulu kita, kalau kita mengikuti ada tadi 3 mazhab, silahkan. Kalaupun kita berbeda, tidak mau, tidak apa-apa. Ini namanya perkara khilafiyah. Silahkan terima. Kalau saya sebagai takmir atau pengurus masjid, netral harusnya. Kalau ada jamaah yang mau bersedekah untuk almarhum, silahkan terima. Tapi kalau ada juga yang tidak mau, juga tidak apa-apa, tidak boleh kita paksakan. Karena ini namanya perkara khilafiyah. Jamaah rahimakumullah. Kemudian kesimpulan yang ketiga adalah mari kita berkurban itu lillahi ta'ala. Bagaimanapun cara kita berkurban, mau pakai sapi, mau pakai kambing dan seterusnya, inti dari berkurban adalah ikhlas lillahi ta'ala. Kenapa? Ada orang beribadah atau berkurban itu ditolak ibadahnya oleh Allah. Kenapa? Tidak ikhlas. Ya, di dalam Al-Qur'an dikatakan, ingatlah ketika kisah 2 anaknya Nabi Adam, Qabil dan Habil. Mereka berdua berkurban, tapi ada satu yang diterima, ada satu yang kurbannya ditolak. Di dalam tafsir dikatakan anaknya Nabi Adam, bahkan ini anak Nabi ya, apalagi kita cuma cucu-cucu sekian dari Nabi Adam. Anak Nabi saja ada ibadah kurbannya ditolak dan ada juga yang satu diterima. Pertanyaannya, kenapa diterima? Itu karena hatinya ikhlas lillahi ta'ala. Demikian dari kami. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.